Halo semuanya, kali ini gue mau ceritain film tentang bapak-bapak konvensional pada umumnya, dimana setiap harinya selalu terlambat nyetor sampah, dilanjutkan kerja, pulang, tidur, dan selalu begitu terus-menerus. Sampai pada suatu titik di rumahnya kedapatan maling yang mau ngambil sesuatu. Ternyata mereka berdua mungkin sepasang suami istri, terlihat dari satu orang yang menodongkan pistol kepada Hutch. Rampasan mereka adalah jam tangan Hutch, uang dari wadah, kemudian anak lelaki Hutch menyergap salah satunya. Momen langka itu digunakan Hutch berniat memukul dari belakang. Entah kenapa si Hutch ini gak melakukan hal tersebut. Lepasin boy. Dari atas, istri Hutch malah mempersilahkan kedua maling tersebut buat ambil apa aja, lalu cepat pergi. Lu gak apa-apa boy, bacot. What the fuck, Dad? Malam itu juga, para polisi Amrik datang dan mempertanyai kronologi masalah yang mereka alami. Ternyata maling tersebut masuk melalui garasi dengan cara mengganjal menggunakan kardus pizza. Kemudian Papol ngasih warning untuk selalu jaga pintu garasi, plus ngasih wejangan buat jangan ragu-ragu untuk memukul maling, karena jika Papol ada di posisi Marcel atau Hutch, mungkin akan melakukan hal tersebut juga. Singkat cerita, esok hari seperti biasanya sebelum beraktivitas, mereka sekeluarga bersarapan. Namun semuanya kecewa oleh Hutch soal malam tadi. Lu telat lagi buang sampah. Alright kids, let's go! Akan berangkat, mereka lihat tetangga sebelah punya mobil baru dapat dari warisan. Orang itu bukannya lanjutkan cerita, malah ngerosting Hutch mengenai masalah semalam. Kalau gue jadi lu, pasti gue pukul tuh maling. Ya udah, gue nggak punya waktu. Tiba di kantor, adik dari istri Hutch tanyai soal semalam dan memberikan senjata sebagai alat kalau Hutch nggak bisa berkelahi. Nih gue kasih free sama lu buat jagain kakak gue, oke? Persetan sama Amri. Berapa lalu bos, owner kerja, dirinya tawari harga pada Hutch soalnya ia mau habisin umurnya dengan pensiun. Oh soal itu ya, nanti gue pasti beli baik dengan harga teman ya. Pusing dengan semua keadaan ini, dirinya curhat pada seseorang yang ada di dalam alat telekomunikasi terkait apa yang telah menimpa dirinya. Di sana orang dalam alat itu bertanya, kenapa Hutch nggak ngelakuin selayaknya ayah? Hutch bilang, alasan gue nggak ngelakuin hal tersebut, selongsong isi pelor pistol revolvernya itu kosong. Lalu tuh dua orang teriak gesa-gesa banget buat maling. Look, I know what you're thinking about. Pulang dari kerja, Hutch mampir ke panti jompo buat bertemu sama ayahnya yang lagi nonton film Madhouse. Seperti sebelum-sebelumnya, obrolan bapak dan anak nggak jauh-jauh soal nanyain gimana kabar dirinya. Perasaan malu menyelimuti Hutch, beranikan diri buat pulang. Ada yang tahu gelang aku nggak? Di mana? Di tempat wadah ini ya. Line up somewhere. Let's go do it. Hey, Pop. Mengetahui itu semua, sepanjang jalan dan setiap tempat tato, Hutch cari informasi tato pada lengan salah satu orang maling waktu itu. Pada satu tempat tato, ia malah diusik. Jelas, Hutch juga nggak mau diusik. Dengan jelas, ia ngasih tahu kepada mereka semua tentang dirinya. Beberapa tawaran ditolak, lalu Hutch berbalik sembari menodongkan uang pada orang belakang. Terima kasih ya soal waktu lalu. Namun entah kenapa, Pak Tua bertopi bergegas pergi setelah melihat tato pada lengan Hutch. Sadar akan semua ini, pemilik toko pun mau bertanya, mau tato? Nggak, gue cuma mau cari orang yang tato ini di lengan kanannya. Nggak pakai lama, Hutch lalu ngegetok nih orang botak dan nyuruh serahkan gelang anak perempuannya yang telah mereka ambil. Tapi sayang, dari arah lain seperti yang kalian ketahui sendirilah. Ketika berjalan pulang dari bis, terlihat anak muda ugal-ugal mau menaiki bus habis pulang dugem. Dalam hati Hutch, ia memohon sang supir membukakan pintu, alasannya sebagai bahan pelampiasan atas keadrenalian yang terbeku. Ada yang ditusuk pahanya, ada juga diikat oleh tali tanda berhentian, sampai Hutch keluar dari bus melalui jendela. Man, are you... Run! Perkelahian part 2 pun dimulai kembali, diawali penumpang perempuan untuk turun. Lalu tusuk sana tusuk sini lagi dan dipukul dengan tas. Jangan lupa ikat lagi. Pada akhirnya bocah baju warna kuning ambil pistol. Hutch juga nggak mau diam, dia ikut adil mengambil pemegang bus.
Terima kasih ya. Sampai di rumah, Hutch diobati oleh sang istri. Hutch di sini meminta maaf pada istrinya karena dirinya kian berubah tak sama seperti dulu. Semenjak Hutch berjanji untuk hijrah, sifat sang istri menjauhi Hutch dari mulai nggak dikasih jatah, komunikasi minim. Yang Hutch inginkan cuma satu, yaitu memaafkan suaminya ini. Lalu berpindah pada seorang usahawan pembisnis pagar laut. Maaf, salah, maksudnya pembisnis barang narkoboy berorangkan Rusia bernama Yulian. Habis joget-joget nyanyi-nyanyi, ia datangi para pembisnis lain yang mau beli barang dari Yulian. Namun mereka belum yakin bisa menjalin bisnis bareng. Jadi jika itu alasannya, Yulian gas bikin mereka percaya. Caranya yaitu memanggil rekan kerja bisnis yang lama di sana. Udah percaya belum nih kita? Tak lama Yulian dihubungi pihak rumah sakit untuk kasih tahu kalau adik Yulian kini sedang ada di sana. Adiknya sekarang mengalami kerusakan otak. Apa sih yang mereka lakuin? Lebih baik tanyain aja deh Pak sama ruang sebelah. Pak, kalau lu mau selamat, kasih tahu gue siapa yang buat adik gue bisa masuk sini. Gue nggak tahu Pak, tapi cuma satu pria doang. Hampir mengunjungi krisis, untung si Kribo nyetopin Yulian. Plus informasi siapa yang telah lakuin ke adiknya melalui kartu kredit Hutch. Pindah ke Hutch, di rumah ia kedapati telepon. Orang di telepon tersebut kasih wejangan pada Hutch buat berhati-hati. Soalnya kini Hutch sudah berurusan sama orang Rusia, yaitu Yulian. Di kantor kerja, Hutch malah kepikiran sampai notif pesan tidak dikenal menyuruhnya menemui seseorang di bar buat kasih tahu siapa Yulian ini. Informan di sana menjelaskan tujuan Hutch datang ke sini. Yulian adalah pembisnis dari Rusia dan hal yang gue udah sebutin menit-menit lalu. Namun baru-baru ini Yulian suka ngoleksi lukisan dan sekarang menjalin bisnis uang fotokopi. Penjelasannya ia punya tempat uang gitu di tempatnya. Berganti ke informan Yulian, di sana sang informan mengintimidasi pekerja arsip negara melalui foto-foto pegawainya yang botak dan cabul ini. Arsip-arsip tentang Hutch mulai dicari, setelah ketemu dikirimkan ke sang informan. Menganalisis info tentang Hutch, informan Yulian mendadak resign. Lalu malamnya di rumah Hutch yang sedang akan makan malam, ada tamu datang dengan tak diundang. Segera dirinya menyembunyikan anak dan istrinya di basement. Don't call 911. Sedangkan Hutch bersiap menerima tamu tersebut. Ternyata Hutch belum sepenuhnya bersiap. Ia tertangkap dan dibawa untuk menuju ke hadapan Yulian. Setelah sadar, ia ambil ini barang, lalu kemudian sampai di rumah, hal pertama ia lakukan adalah mengantarkan sang istri untuk tinggal di rumah mertua istri sementara waktu. Lalu hal kedua, nih orang ajak ngobrol para tamu sambil mendengarkan musik. Obrolannya soal masa lalu Hutch yang berhenti menjadi killer. Lepas itu ia ganti nih piringan dengan musik jazz, musiknya Louis Armstrong. Scene ini absolut cinema banget. Ia keluar dengan rumahnya yang terbakar dan lihat mobil si tetangga, gas ia ambil. Dibarengi sama kedatangan dua orang ke panti jompo sebagai bertemu sama ayahnya Hutch. Jangan pernah lu remehin nih veteran tua. Lalu kita pun diperlihatkan Hutch membeli tempat kerjanya itu amani barang. Sedikit berseteru sama adik iparnya, soalnya ia nggak setuju kalau tempat ini dijual. Setelah deal untuk pembelian, langkah demi langkah ia memanfaatkan tempat tersebut buat bikin banyak banget senjata. Malamnya ia berangkat ke bar malam Yulian buat hancurin kerajaannya, dan jangan lupa untuk ambil keuntungan dari kerusuhan yang ia lakukan. Plus membakar uang Yulian. Vibes Better Call Saul-nya itu masih ada loh teman-teman di sini. Habis karaoke, Yulian hampiri Hutch lalu nanya, kok lu bisa setenang ini buat datang? Lah, gue cuma mau lihat show aja. Setelah penjaga Yulian pergi, nih orang berdua runding mengenai tawar-menawar sebagai masalah mereka. Yulian dengan malam lalu dan Hutch dengan malam ini. I'm shocked! Fucking dude! Kata terakhir Hutch, kalau lu mau menerima kebalasan ini, berarti kita impas. Hutch keluar sambil nenteng tuh bom, lalu masuk mobil untuk nunggu, dan yang ditunggu pula keluar. Gas, ya injak pedal plus nyetel lagu. Aksi kejar-kejaran pula terjadi saat Yulian naik ke mobilnya.
scene tembak-tembakan di mobil malah ngingetin gue sama filmnya Timo Cahyanto yang ini nih. Lanjut cerita, Hutch menggiring semua pasukan Julian ke tempat kerjanya. Disinilah rencana Hutch sesungguhnya. Hampir terdesak, untung dari atas jendela panggil aja Ohim membantu, dan dari samping pintu masuk ayah Hutch, mantan FBI, ada juga di sana. Lu tahu nggak? Gue tuh udah rindu banget sama hal yang kayak gini. Udah lama nggak ada adrenalin selama gue pensiun. Makasih ya nak. Pelan-pelan tapi pasti mereka bertiga berusaha mengembalikan suasana. Dari Ohim menggiring beberapa pasukan Julian. Lepas tuh Hutch sama rencananya yang telah ia persiapkan. Lanjut kayaknya Hutch sama senjatanya yang banyak ini. Plusnya lagi ditambah sama musik nih, berasa keluarga lagi reunian dalam satu tempat sama suasana yang lagi happy. Satu titik terdesak sama amunisi yang telah habis. Hutch memberanikan diri untuk menyerang sama barang spesialnya ia. Wah, barusan cukup berani sekali nak. Dah, gue mau pergi. Makasih senjata-senjatanya ya. Singkatnya, Hutch menghubungi sang istri tapi tidak diangkat. Ketika dirinya akan pergi, ia membawa kucing, pakan kucing, sama lukisan dapat dari Julian. Di sana Hutch diinterogasi sama kedua polisi. Lu siapa sebenarnya? Oh, gue sebenarnya. Tak lama mereka dapat telepon, sontak mereka diam terheran. Oke, untuk alur cerita Nobody sampai di sini ya teman-teman. Curhat sedikit nih, seharusnya video ini udah diupload bulan-bulan kemarin. Namun sayang, rasa malas gue itu datang gara-gara lihat view video sebelumnya.